Assalamualaikum, saya Aulia Andri. Saya eh, mau bercerita sedikit tentang peristiwa kemarin di Jalan Medan Binjai, di mana ada peristiwa seorang yang diduga sebagai penculik anak dihakimi oleh massa, dan saya eh, ikut merekam kejadian itu dengan handphone ini, dan hari ini tidak sampai 24 jam eh, viewers atau penonton di YouTube untuk tayangan video tersebut hampir mencapai 800, dan tidak tertutup kemungkinan akan tembus di 100 viewers, 1000 viewers pada malam ini. Saya ingin menjelaskan beberapa hal. Pertama, saya menyesal karena tidak mampu berbuat apapun menyaksikan peristiwa dalam tanda kutip pembunuhan massal tersebut. Posisinya waktu itu sekitar pukul 8:09 malam. Saya sedang berada di jalan bersama Bang Ifrijal yang bawa mobil saya. Ketika memasuki daerah kilometer 12 itu, sebelum perumahan RRI, kami mengalami kemacetan. Waktu itu saya berpikir hanya terjadi kecelakaan biasa, karena sebelumnya di sekitar di depan setelah kantor Kodam di dekat Kampung Lalang juga terjadi kecelakaan. Sebuah mobil Honda Jazz atau Honda Yaris gitu masuk ke trotoar, di tengah trotoar. Jadi mungkin orangnya ngantuk. Nah, kami juga waktu itu ketika mengalami kemacetan di awal berpikir bahwa hal yang sama juga terjadi. Apalagi waktu itu saya melihat di tepi jalan itu banyak orang yang berlari-lari menuju tempat sebuah tempat gitu. Setelah menunggu hampir 5 menit, saya kemudian memutuskan untuk keluar dari mobil membawa handphone. Waktu itu saya minta Bang Ifrijal untuk tetap saja berjalan, karena memang jalanan itu macet karena banyak orang yang berhenti, sepeda motor berhenti, dan suasananya agak gelap waktu itu. Saya kemudian turun karena kami berada di sebelah kiri dari Medan menuju Binjai. Sementara kejadiannya di sebelah kanan. Saya kemudian turun dan berjalan, bertanya-tanya pada orang-orang yang berada di tepi jalan. Ada beberapa orang yang memakai sepeda motor berhenti di tepi jalan. Waktu itu penjelasannya adalah bahwa ada seorang penculik anak yang ketangkap. Saya nggak bisa membayangkan waktu itu situasinya seperti apa. Ketika sudah mencapai daerah yang saya lihat ramai, karena di situ ada teriakan-teriakan, ada kerumunan orang, saya nyebrang. Kemudian saya melihat ada sebuah mobil, ya Avanza atau Xenia, saya nggak ngerti. Saya kemudian menghidupkan kamera dan mengambil gambar. Mobil itu dalam kondisi sudah terbalik, jadi tidak terbalik ke atapnya ke bawah, tapi pintunya sudah terbalik ke arah pintunya, sudah di tanah, di aspal, di tepi jalan. Ada beberapa orang yang saya lihat masih memukul mobil, menghancurkan kaca dengan batu. Ada yang membawa kampak dan memukul mobil tersebut dengan kampak. Setelah itu saya melihat di dekat tak jauh dari situ ada kerumunan orang yang sangat ramai. Ada 500-an orang, 300-500-an orang, sekitar segitu, saya nggak bisa menghitungnya. Sedang berteriak-teriak. Nah, di situ ada warung pecel lele udah tutup, kayaknya bangku-bangkunya belum dipasang. Nah, saya mencoba mendekat, dan tiba-tiba ketika saya mendekat, kerumunan orang itu menuju ke arah saya.
Dan saya sangat terkejut ketika menyaksikan sesosok tubuh diseret oleh beberapa orang di tanah. Kamera saya masih hidup, saya terus mengarahkan kamera handphone saya masih hidup, saya mengarahkan itu, maka muncullah foto gambar-gambar di video di sana. Saya gemetaran, saya melihat langsung seorang yang berdarah-darah, kemudian dipukul, masih dipukul, diinjak. Saya gemetar menyaksikan itu. Bagi saya ini sesuatu yang tidak masuk akal, tidak boleh terjadi. Tapi saya berusaha waktu itu sambil merekam, saya berusaha melihat-lihat mana tahu ada polisi yang bisa mengamankan, tapi tidak ada polisi, tidak ada satupun aparat keamanan yang hadir waktu itu. Saya tak berani juga untuk melerai warga. Ada beberapa orang perempuan yang saya lihat ada yang berusaha untuk melerai orang itu tidak memukuli lagi. Saya melihat sosok tubuh yang di bawah itu sudah berdarah dan tidak bergerak lagi. Tak lama sebenarnya, saya hanya 5 menit, paling 5 menit saya kemudian pergi karena tidak tahan, saya gemetaran. Saya kemudian kembali ke mobil dan menceritakan apa yang saya lihat pada Bang Iprijal. Saya kemudian memang mengupload video tersebut di YouTube. Maksudnya cuma sebenarnya ingin mengabarkan sebagai citizen journalism, jurnalis, saya ingin mengabarkan bahwa telah terjadi peristiwa ini. Kemudian video itu mendapat komentar dari banyak orang yang kemudian berkomentar di video saya. Anda bisa lihat di sana. Dan saya kemudian menemukan bahwa ada yang mengatakan, berkomentar bahwa nama orang yang tersebut adalah supir bernama Borneo Siregar, supir dari Kuala Namu Jaya Travel. Jadi travelnya di Bandara Kuala Namu. Penasaran, saya kemudian mencari Kuala Namu Jaya Travel dan menemukan sebuah nama Johan di websitenya dan menelpon ke sana. Dan benar memang, subhanallah, astagfirullah, bahwa si orang yang tadi malam itu benar merupakan supir travel dan sebenarnya bukanlah penculik. Melalui video ini saya ingin meminta maaf kepada siapapun, kepada keluarga. Saya menyatakan turut berduka cita, menyesal apa yang terjadi, dan saya sangat kecewa dengan diri saya yang tidak mampu sebenarnya untuk ikut mencegah peristiwa tersebut terjadi. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ini bahwa saya merasa ikut bertanggung jawab karena tidak bisa menjadi orang yang ikut melerai peristiwa terjadi. Saya pikir hanya itu. Permohonan maaf ini saya juga upload ke YouTube sebagai bentuk penyesalan saya sebagai manusia, sebagai warga negara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.